Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Mercu Buana. Tim pengusul untuk riset ini dengan saya sendiri yaitu Angela Dirman dengan anggota Anissa Hakim. Pada kali ini kami melakukan riset dengan judul potensi penghindaran pajak, tax avoidance berdasarkan profitabilitas, corporate social responsibility, dan intensitas aset tetap. Penelitian ini dilakukan di Jakarta tahun 2024. Latar belakang kami melakukan penelitian ini di mana pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT dan SSP secara mandiri. Nah, pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, sedangkan banyak wajib pajak yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin untuk mempertahankan pendapatan atau keuntungan mereka. Menurut Jamaludin tahun 2020 itu menyatakan bahwa penghindaran pajak ini adalah masalah kompleks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi pemerintah tidak menginginkannya. Nah, tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pemerintah, manajemen, investor, dan kreditor mengenai potensi adanya penghindaran pajak atau tax avoidance berdasarkan profitabilitas, corporate social responsibility, dan intensitas aset tetap, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta acuan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang relevan dan reliable. Untuk set of the art dan kebaruan dari penelitian ini, kami menggunakan teori keagenan, yaitu di mana teori keagenan ini menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham, prinsipal, dan manajer atau agen, serta adanya asimetri informasi di mana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham. Hal ini mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan di Indonesia yang menggunakan sistem self-assessment, di mana memungkinkan agen untuk menghitung pajak penghasilan serendah mungkin melalui manajemen pajak atau penghindaran pajak. Untuk rangka pemikiran dari riset ini yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini hipotesisnya. Corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk metode yang kami gunakan yaitu di variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, di mana variabel dependen ini penghindaran pajaknya menggunakan pengukuran CETR. Untuk variabel independen, profitabilitas, corporate social responsibility, dan intensitas aset tetap. Profitabilitas diukur menggunakan proxy ROA, return on asset. CSR diukur menggunakan GRI standar, dan intensitas aset diukur menggunakan rumus total aset tetap dibagi dengan total aset. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang periode 2018 sampai 2022, yaitu 5 tahun. Kenapa kami memilih sampel ini? Yaitu karena perusahaan di subsektor ini memproduksi barang pokok penting bagi masyarakat dan penting untuk mengelola aktivitas mereka secara efektif demi mencapai profitabilitas optimal. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian dari 2018 sampai 2022. Yang kedua, kriterianya adalah perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi dengan memiliki nilai laba positif selama tahun penelitian. Hal ini dikarenakan kami menggunakan pengukuran CETR untuk variabel penghindaran pajak. Jadi kami memerlukan informasi laba perusahaan. Nah, kriteria ini dipilih karena CETR pada variabel independen dia memerlukan informasi laba sebelum pajak. Di sini terdapat tabel kriteria pengambilan sampel, di mana untuk perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi itu terdapat 29, lalu untuk yang tidak memperoleh laba itu ada 7, berarti ada pengurangan, maka total dari populasi yang kami gunakan adalah 22. Karena 5 tahun penelitiannya, maka jumlah data penelitiannya adalah 110.
Berikut adalah hasil penelitian. Untuk hasil uji deskriptif dari 110 sampel yang digunakan, untuk ROA nilai minimumnya adalah 0,00 dan nilai maksimumnya 0,29. Lalu CSR nilai minimumnya 0,32 dengan nilai maksimumnya 0,75. Untuk intensitas aset tetap yaitu nilai minimumnya 0,02, nilai maksimumnya 0,76, dan CTR nilai minimumnya 0,03, lalu nilai maksimumnya 0,86. Lalu untuk uji normalitas, saat kami melakukan uji normalitas dengan sampel 110, hasilnya itu nilai asimsiknya adalah 0,00, yaitu data tidak normal. Maka dilakukan uji outlier dengan mengeluarkan 10 sampel, jadi sampel yang digunakan menjadi 100 sampel, maka data asimsiknya didapat 0,200, yaitu data terdistribusi normal. Lalu untuk hasil uji asumsi klasik yang multikolinearitas, ini diperoleh bahwa nilai toleransi dan nilai Fifth-nya tidak menyatakan terjadi multikolinearitas. Jadi data ini bebas dari multikolinearitas. Berikut untuk hasil uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dari hasil grafik scatter plot itu dilihat bahwa titik menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel dalam penelitian ini. Untuk uji autokorelasi itu menunjukkan nilai Durbin-Watson 2,038 dari jumlah sampel 100. Berarti data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Lalu berikutnya ada uji heteroskedastisitas dan uji F ya. Untuk uji heteroskedastisitas ini uji F. Untuk uji heteroskedastisitas, nilai R-square yang didapat adalah 0,134, di mana menjelaskan bahwa 13,4% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel ROA, CSR, dan intensitas aset tetap. Sedangkan 86,6%-nya yaitu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk uji F, ini diperoleh hasil sebesar 0,003, maka ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan. Berikut adalah hasil dari uji T, di mana diperoleh nilai ROA itu sebesar signifikannya 0,000, lalu CSR 0,084, dan intensitas aset tetap 0,912. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berpengaruh negatif. Lalu untuk CSR itu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu berikut adalah hasil dari uji regresi linear berganda, di mana diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 0,257, min 0,263 ROA, plus 0,007 CSR, dan 0,002 intensitas aset tetap. Di mana ini berarti nilai ROA memiliki hubungan negatif dengan CETR, lalu nilai CSR memiliki hubungan positif dengan CETR, dan intensitas aset tetap menunjukkan hubungan positif dengan CETR. Hasil dari running data yang dilakukan bahwa tadi didapat dari hasil uji T, si profitabilitas atau variabel profitabilitas ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, arahnya negatif. Jadi semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin rendah nilai CETR. Semakin rendah nilai CETR ini menandakan bahwa sangat besar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jadi perusahaan yang memiliki laba tinggi, yang profitnya tinggi, cenderung pasti akan melakukan tax avoidance. Lalu untuk hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak,
di mana diperoleh hasil bahwa CSR ini tidak berpengaruh terhadap nilai dari CETR. Di mana pengungkapan CSR ini baik tinggi maupun rendah tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ini dikarenakan CSR lebih bersifat sebagai kewajiban perusahaan terkait etika dan legalitas operasional, bukan sebagai strategi dari penghindaran pajak. Lalu untuk penghindaran intensitas untuk pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak itu diperoleh hasil bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap nilai CETR, di mana nilai intensitas aset tetap ini baik tinggi maupun rendah itu tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi cenderung menggunakannya untuk operasional dan investasi, bukan untuk penghindaran pajak. Simpulan dan saran yaitu pada penelitian ini mengenai potensi penghindaran pajak berdasarkan profitabilitas, CSR, dan intensitas aset tetap, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, di mana ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba, maka semakin besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Lalu yang kedua, corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Saran berikutnya yaitu untuk menambah variabel lain di luar variabel independen yang ada di riset ini. Kenapa? Karena tadi uji R-square-nya itu hanya menunjukkan 18% ya. Jadi disarankan untuk menggunakan variabel independen lain. Lalu yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan memperpanjang periode penelitian dengan menggunakan sampel yang berbeda untuk perbandingan antar perusahaan. Yang ketiga, pemerintah diharapkan memperkuat peraturan perpajakan untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak, mengatasi kelemahan regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, keterkaitan penelitian ini dengan mata kuliah yang terdapat di Universitas Mercu Buana, di mana tema dan materi penelitian ini memiliki relevansi dengan mata kuliah perpajakan yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, di mana pada mata kuliah perpajakan itu membahas materi mengenai definisi pajak, fungsi pajak, subjek pajak, lalu objek pajak, dan juga ada pembahasan mengenai materi SPT tahunan badan yaitu PPh 25 untuk perusahaan dagang, lalu SPT tahunan badan untuk perusahaan jasa, dan SPT tahunan badan untuk usaha manufaktur. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.